Lo ngerasa, wah kalau gue lulus gue jadi guru, gaji gue berapa gitu, nggak ada. Omongan sama temen-temen ada gitu gak sih? Kecil atau enggaknya sebenarnya relatif ke apa ya, ke pribadinya masing-masing. Karena temanku ada juga yang dia mau ke SMP IT dan menurut dia itu cukup. Misalkan sebulan itu 3,5 dia cukup. Ya udah silakan ambil aja. Guru ada kok yang masih bisa dapat gaji segitu. Mungkin balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau Alma sih jujur mending kerja yang lain aja. Hal-hal yang sebenarnya bisa kok kita jadi cewek emang gak gitu-gitu banget. Kayaknya kita bisa-bisa aja. Tapi lo akhirnya berangkat sendiri? Enggak sih. Enggak sih ternyata. Ya gimana ya? Iya sih. Kalau udah sampai lepas kacamata itu. Kalau lo tinggal berangkat sendiri tinggal kasih lihat, enggak nih gue pernah gitu akhirnya. Jadi nggak usah pakai jadi bahan stand up. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan, rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3, 16%. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Alma dan Alia. Anjay, cewek-cewek. Kok bisa pas ya Alma Alia ya? Iya, kayak ini ya sih, adik kakak gitu. Kayak iya, kayak agak-agak mirip gitu. Mirip. Yeah. Ya kalau saya sih seneng dimiripin sama Alia ya. Saya sih seneng. Iya, ini cewek-cewek pengen bikin Kartinian. Iya. Kartinian itu maksudnya memang memperingati Hari Kartini atau gimana? Iya, memperingati Hari Kartini. Kayaknya sih memperingati deh, Cing. Karena kan waktunya memang di April. April, Ya. itu tanggal? 18 April. Oke, jadi Stand Up Indo bikin cewek semua. Cewek semua line up-nya. Ini lo kesini siapa yang suruh? Siapa kali ya? Aku dapat dari kalian nih ini. Saya yang nyuruh semuanya ini sih, April. Ya maksudnya ada program memang dari Stand Up Indo untuk sebar ini atau ya kepengen ini aja? Sebenarnya memang yang namanya acara kan harus dikomunikasikan ya. Betul. Jadi memang dari Ko Erwin sama Pak Ajis juga nge-push kami untuk apa kek gitu, cari podcast atau konten atau ya apa gitu. Karena ini kan acara baru juga ya, Ci. Mungkin kalau yang dulu pajama itu bukan Stand Up Indo? Bukan, itu kayaknya tuh bukan deh. kayaknya inisiatif. Nah, jujur, kami kan anak-anak baru nih. Nah, Kami kita belum bukan ada waktu tim pajama party nih, Cing. Kami belum Sebenarnya. ada waktu belum masuk stand up waktu pajama party itu. Oke. Kanuri masih pakai kerudung itu, Cing. Emang Nuri pernah pakai kerudung ya? Pakai dulu, maaf ya Kanuri itu cuma Emang Nuri pernah pakai ya? Pernah tahu. Oh iya. Oke. Karena itu masih. Jadi ini acara si Stand Up Indo. Iya, Acara Stand Up Indo, Kartinian. Kartinian. Tapi kalau promo-promo ya pengisi acaranya promo sendiri dah gitu. Iya, kurang sama lebih seperti itu. mungkin Jadi, memperkenalkan ya, memperkenalkan kali ya. memperkenalkan. Acaranya, karena kan acara baru Oh maksudnya. iya, karena ini kayak Tapi ngerti nggak baru. ntar gue tanyain Kenapa? tentang acaranya.
Tahu-tahu lo gue sih tinggal tampil doang gitu. Oh, karena ini kan bukan acara, jatuhnya kayak bukan acara stand up Indo bikin kita disuruh ngisi aja, tapi kayak ada belongingnya, kalau this is our event juga gitu. Jadi kita juga harus paham ini kenapa ada acara ini. Oke, ini berarti Kartinian ini event stand up cewek pertama dari stand up Indo. Kan stand up Indo ada stand up fest, Stand up fest. ada Jambore, terus Road to Riot kalau nggak salah. Nah ini adalah Blue Night juga. Blue Night kemarin ya. Iya. Nah sekarang Kartinian ini adalah event stand up khusus Indo. cewek pertama. Iya. Pertama sih. Iya. Sama stand up Indonya waktu mau bikin ini ngumpul-ngumpul nggak cewek-ceweknya? Sebenarnya ini acaranya stand up Indo enggak sih, kami enggak di info. Jadi kemarin waktu akhir tahun memang ada pengumuman kalau nih tahun 2026 stand up Indo akan bikin ini. Ada Kartinian Iya, gitu. iya. Kami memang tidak diundang untuk ngomongin itu di awal gitu. Dipilih line up-nya ini dan itu kayaknya sih prerogatifnya dari penilaiannya tim stand up Indo. Stand up Indo ya. Mm-mm. Ya. Jadi memang ini kayak si line up-nya ini ya udah di calling aja sama stand up Indo. Benar. Ada tim kurasinya kali ya. Benar. Tapi kalau menurut lo dari line up yang ada, ini kriterianya apa, Alma? Dari line up yang ada, kenapa orang-orang ini dipilih? Apa, Alma? Jadi berasumsi aja ya. Iya. Ya, nanti mungkin Karena ini kalau yang ada- pertama kan kita nggak punya, kalau stand up fest, stand up Jambore, itu kita bisa jawab deh kenapa ini orang-orang kepilih. Karena udah ada event-event sebelumnya. Ini kan baru pertama nih. Kalau menurut lo kenapa nama-nama ini yang terpilih? Mungkin biar kita lebih ke highlight nama-nama ini ya, Cing. Ah. Kayak misalkan kan kayaknya lagi bersinar di regional masing-masing, atau mungkin dia lagi ada prestasi yang ke highlight banget nih. Karena kan komik cewek sekarang kalau dibandingin Dikit ya. sama cowok berapa Ya. persen ya, Cing ya? Kayak misalkan Ya. stand up fest tuh paling 1 sesi, 2 sesi, sisanya udah cowok semua. Nah, dari nama-nama ini ya kita tahu kalau Kak Aci, Kak Buah kan memang senior komedi kita semua gitu tuh, atau Kanuri, Teh Musda. Tapi kalau ada nama-nama baru kayak Ili, Kak Mayang itu lagi bersinar di regionalnya, atau yang kemarin sempat dapat golden juga, Cing. Iya. Dapat golden. Resti. Oke, kita Resti. satu-satu ya. Ya. Aceh Resti. Bawah udah nggak usah dibahas. ya nggak usah. Oke. Po Oda. Oda. Udah. Bestinya ini Haji Andre sekarang. Oh iya. Bestinya Jadi Haji nikah nggak Andre. mereka? Nggak tahu ya kalau itu ya. Ya kan sekarang ini Po Oda. industri Industri. beliau, Masya Dan memang Allah. lucu banget. Betul, Ya, karena ya. dia naik di industri kan emang lucu banget. Iya. Iya, Nuri juga nggak usah di. Nggak usah Cing ya, Ah, beliau panutan kita. Musda juga. Teh Musda apalagi. Alia Chandra ini pertama kali juga. Ini Kak Oke. Alia. Pertama Kenapa kali saya? main di festival-festival gini. Benar. Itu pertama kali saya diundang ke acaranya Stand Up Indo. Alhamdulillah. Lo stand up mana sih? Jakarta Timur. Nah kalau di Jaktim bikin acara, Diundang kemarin. Sun Jaktim. Itu pertama? Asik. Pertama kali. Enggak, jadi sebelumnya kan ada ini, pokoknya panggung-panggung kecil di awal waktu stand up Jaktim itu, final pemilu 3. oke. Kompetisi internal ya. Pemilu 2, kompetisi internal Jaktim, final pemilu 2, saya jadi opener. Habis itu pemilu 3, saya jadi opener lagi. Ah gue ikut tuh. Kok gue ngeliat lu? Emang iya, Cing? Pemilu yang itu yang Pahala Bima bukan sih? Ah, bukan, itu Jakpus. Oh itu Jakpus. Jakpus. Ya oke salah gue ya. Jakpus. Jaktim. Iya, iya, Deket sih, Jaktim. Cing. Iya, Agak iya. deket sih. Iya sebelahan sih. Iya. Oh pemilu ya oke. Iya. Iya pemilu. Abis itu ya udah, abis itu naik Moji. Di Moji. Stand up Moji. Yang antar komunitas. Iya, nah itu kayaknya titik baliknya di situ sih. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan regional banget. Ah. Bahkan kayak Pak Ajis Koerun mungkin tidak mengenal saya sebagai orang gitu kan. Sebagai komika. Sebagai komika perempuan. ya mungkin cuman tahu cuman nggak pernah lihat stand up. Oke. Waktu di stand up komedi Moji itu ada 3 kali tampil dan sebenarnya juga saya nggak ngerasa yang bagus gimana banget gitu. Cuma karena ceweknya cuman sedikit Betul. dan lebih mudah untuk dilihat ya. di notice gitu. Ada Jadi, privilege juga mungkin ya, Cing. Iya, mungkin iya, dari iya. situ. Kalau dari katanya stand up info sih dari situ ya. Jadi Oke. ada banyak sih, Cing. Iya. Kayak opener Cing Abdil juga nggak sih, Opener Kak? Cing Abdel juga. Lah iyalah gue tahu lah. Iya, bareng sama Sun Jaktim. Siangnya opener Cing Abdel, Anjay, malamnya Sun sehari Jaktim. dua. Keren. Kejar Iya. tayang ya, Cing ya. Yoi. Luar biasa. Siang di gue, malam di Sun Jaktim. Iya. Malamnya iya. ganti Hana. Ganti Hana. Hana nggak ikut.
Di sini. Nggak ikut. ikut. Tapi saya nunggu sih jadi opener Cing Abel. Bisa nggak ngode orangnya langsung. 57. Iya 57. 57 ya, iya. Cara Tapi ini bisa dianggap latihan sih ya. Ngadepin Bisa. orang gitu. Mungkin bukan latihan materi ya, tapi latihan ngadepin tekanan gitu. Tapi udah jadi belum? Materi apa ini? Cing? Ini. Materi ini udah jalan 50%. Oke. Jadi Banyak. Iya. ya dikumpulin. Banyak. Kan cuma belum di open mic-in itu. Menurut Iya. saya 50%. Lu udah jadi? Baru ngumpulin premis kemarin, baru brainstorming premis. Ada premisnya cuman kayak jadi pakai ini nggak ya gitu. Iya, masih harus di open mic-in ya. Iya, di open mic. Padahal dia tinggal sebulan loh. Jangan gitu. Iya emang udah tinggal sebulan berapa hari? Iya sih. 18 April sebulan 15 hari ya 1,5 bulan lah. Bisa. Bisa pasti. Di sini kita Nggak mau- komput abis dari wawancara Cing Abel kita komput Komut langsung. langsung ya. Sama Cing Abel. Iya. Resti ini dari Surabaya. Surabaya. Stand Up Indo Surabaya. Surabaya Surabaya mana ya? apa mana ya? Surabaya Pokoknya di timur kayaknya. deh, Cing. Oke. Kemarin Surabaya, dia kalau saya audisi nggak salah. Surabaya. Audisi Surabaya. Iya, Suci 12 Terus audisi Surabaya. saya sempat lihat di komunitasnya juga Stand Up Indo SBY. Nah, Oh, Kayaknya Pacitan berarti. ya SBY. Pacitan jauh banget nih. Iya. SBY dari Pacitan. Oke. Resti ya. Bestinya Dava berarti dia. Iya, Ya, oke. Besti atau Pasangannya, couple, atau couple saya ya? nggak tahu ya, Cing ya. Oh ya, pasangan lah. Soalnya Pasangan. kekurangannya melengkapi. Iya, gitu, saya- Cing. Lucu banget lagi. Mereka berdua mempunyai kekurangan yang saling melengkapi. Kok kekurangan tapi yang saling melengkapi, harusnya kelebihan dia. Oh, iya. Mega Salsabila. Waduh, dia Ah, lagi viral-viralnya Lagi nih. Lagi vokal-vokalnya. Politik Lagi vokal. banget. Iya, Lagi lagi bahas politik banget. Sahabat aparat kakak Mega. Anjay, Astaga. sahabat aparat. Mayang Eliva. Dari mana? Iya, Dari Jogja. Dari Jogja. Oke, memang orang Jogja ini memang. Atau orang Jakarta apa kebetulan kuliah di Jogja jadi gabung stand up Jogja? Orang mana dia? Teman kamu kan sih? Enggak, dia baru main kecil duduk 2 kali. Gue belum ngobrol. Oke. Iya, Oh. jadi yang kami tahu emang dari Stand Up Indo Jogja. Oh, Iya, dari oke. Stand Up Indo Jogja. Dokter. Jadi Oh, dokter. Dokter Mayang. dokter, tapi sekarang lagi mau ada rencana dinas di Tangerang, jadi sering main ke Ciledug juga, Cing. Nah, cuma saya nggak tahu dia orang mana aslinya ya. Iya. Orang Mayang Ciledug Eliva, apa orang iya. Jogja nih? Jadi orang Gabon kan. Iya. Ili Apriliana. Ini yang masuk ke Liliani. Apriliani. Nah, Ili Oke. karakternya dia suka confess ke cowok, Cing. Ili kan I love Ili. you kepanjangannya. Oh gitu. Oh ke situ arahnya. Kok ke situ Bukan arahnya? Ili ini. I love you. I love you. Gue pernah lihat yang pokoknya dia ngomongin tentang suaminya dah. Suaminya bener. emang Cing Abel kan buran. ini berarti inget ya. Iya, Memorable iya, berarti iya. materinya. Ya. Oke, ini berarti akan ada tanggal 18 April. 2000. Sebenarnya kalau kita pengen tahu kenapa ini dipilih, Erwin sama Ajis yang pas ngomongnya ya. Iya, benar. Kalau Alma sama Alia ya tahu di calling aja, siap gitu. Ya. Tapi kami juga cari tahu kan backgroundnya teman-teman yang lain. Ah, Tuh. Tapi cuma sebatas itu aja. iya, biar nggak kosong-kosong banget kalau ditanya. Iya. Harganya tiket berapa? Yang pre-sale sekarang masih pre-sale 250.000. Ah. Nanti kalau normal 300.000. Udah bisa ditip-tip. 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 Udah tahu ada gimmick-gimmick apa di sana? Apa ini pertunjukan stand up doang? Ya udah stand up nggak ada. Belum tahu? Belum tahu sih soal gimmick ya, Cing ya. Ah. Cuma yang pasti sih kita ini karakternya kan beda-beda ya, Cing ya. Kalau dari Iya, wajah-wajah Kartinian stand up Indo ini ada yang mungkin pace stand up-nya tuh ya udah lambat, ngandelin penulisan banget. Ada juga yang ngandelin muka, udah. Ada juga ya gitu-gitu. Modal Karakternya kan beda-beda ya kali ya. Iya. Gitu. Iya, Ada juga ya benar-benar. kayak senior-senior kita gitu, nyablaknya Kak Boa, terus juga lincahnya Teh Iva. Ah. Terus ada wajah-wajah baru juga. Kalau kalian apa kekuatan stand up-nya? Lebih dari apa yang aku bahas sih, kalau aku ngerasanya ya, karena aku bener-bener kalau yang waktu kalau dilihatnya dari Moji itu aku bahas bener-bener keresahan cewek yang cewek Cewek gimana di tempat Cewek. kerja, di tempat sekolah, di tempat kuliah atau cewek yang cewek tuh kayak kita sebagai cewek kadang suka ngerasa bahasanya oppressed lah, kayak kita mau berkarya tapi suka dinyinyirin, lu jangan sering-sering kerja, lu kan cewek, kayak gitu-gitu. Pembatasan di? pernah kayak gitu di sini. Iya. Kayak Memang lo
seumur-umur hidup merasa digituin? Iya. Di Maksudnya ada aja orang yang ngomong kayak gitu. kalau apa deh, misalnya kalau lo ngapain terus kayaknya ada yang ngomongin. Misalnya kayak mau jalan-jalan sendiri ke luar negeri atau kemana gitu. Atau keluar kota, janganlah sendirian kan kamu cewek gitu. Ntar kamu Dia mau nggak bisa ikut itu, nggak kali. bisa itu. Itu biar ini kali ya Cing ya, biar digandeng kali ayo gue Iya. gandeng ke. Nggak, itu siapa Bisa yang jadi. ngomong? Cowok yang ngomong kan. Kadang ada cowok, maksudnya- kadang orang tua sendiri. Kalau orang tua mah Worry ya, khawatir, khawatir. iya. Ya, cuman maksudnya kadang ada cowok, kadang ada cewek yang kayak gitu. Maksudnya tidak pasti yang ngomong pasti cowok, tidak pasti yang ngomong cewek, tidak pasti kayak ada aja orang yang ngomong kayak gitu. Kalau travel jangan sendirian, bahaya nanti apa, ntar kamu nggak bisa angkat koper sendiri lah, segala macam gitu. Ntar kamu anggap itunya gimana, kayak hal-hal yang sebenarnya bisa kok kita jadi cewek emang nggak gitu-gitu banget, kayaknya kita bisa-bisa aja. Tapi lo akhirnya berangkat sendiri? Enggak sih. Enggak sih ternyata. Ya gimana ya? Iya, sih. Kalau udah sampai lepas kacamata itu. Maksudnya kalau lo tinggal berangkat sendiri tinggal kasih lihat, enggak nih gue pernah gitu akhirnya. Jadi nggak usah pakai jadi bahan stand up. Langsung terjawab. Kan sebenarnya di Tapi di itu stand up-nya akhirnya karena itu lo jadi mengurungkan niat untuk berangkat sendiri. bukan karena itu. Ya maksudnya ada circumstances lain lah, ada Oke. situasi lain. Tapi sebenarnya yang dibahas di stand up tuh banyak orang yang ngomongin ketika cewek mau ini, ada aja yang ngomongin, cowok mau itu, ada aja yang ngomong. Kayak kita sebagai cewek tuh mau ngapain aja salah deh kayaknya. Kayak mungkin ada unsur-unsur underestimate juga sih Cing, kayak perempuan di tempat kerja tuh Iya. begini. Lo udah kerja belum sih? Lo udah kelar kan kuliah? Oh, Alma, Hah? belum sih full time stand up comedian. Mantap. Bercanda Cing Abdel. Tapi Bercanda, udah Allah kelar, Akbar. udah kelar kan? Udah alhamdulillah. Waktu lo kesini udah kelar belum? Belum, kan Belum. itu masih ngobrolin ini kuliah ke pending. Iya, tapi ini udah kelar. Udah alhamdulillah. Dan memang belum berniat untuk kerja. Lo pengen konsentrasi di sini dulu. Apa ya? Ngerasanya sih mungkin karena udah alhamdulillah udah bisa dikit-dikit dapat dari stand up gitu ya Cing ya. Iya. Ketika dapat gaji tetap yang sebulan harus full time gitu. Berat banget sih Cing rasanya. Oke. Jadi pertimbangan Alma tuh kayaknya mendingan ini aja deh yang diseriusin, stand up komedinya. Oke. Gitu sambil ya kalau stand up nggak ada yang masuk nyari sampingan begitu Cing. Iya. Iya biar gak bengong-bengong banget juga. Luar biasa. Tapi emang sih kalau dibandingin sama uang yang kita dapat dari stand up ya, kerja rutin kayak gitu, kayaknya jadi males ya. Iya betul karena dari sebelum kerja zaman kuliah kan emang udah di stand up. Alma ikut stand up itu kan dari 2019 ya Cing ya, Iya. semester 3. Iya. Terus sampai semester akhir banget tuh kan stand up tuh. Jadi mungkin karena denialnya karena stand up juga mungkin ya nih terbengkalai padahal mah emang males aja. Males ya. Jadi gitu, jadi udah asik di stand up kayaknya udah deh gak usah kerja full time. Lo jurusan apa sih, Alma? Pendidikan biologi Cing. Guru Udah kan? gitu kan prospeknya guru kan. Harus jadi guru. Guru, bisa guru SMP, bisa guru SMA, kalau mau ke SD juga masih bisa gitu. SMA bukan harus S2 sekarang? SMA? Guru SMA. Enggak ya? Enggak Cing. Oh, lulusan dari pendidikan apa namanya? Jurusan pendidikan biologi bisa jadi guru SMA. Bisa, bahkan kadang-kadang yang bukan jurusannya juga kan bisa ke guru SMA Cing. Atau kayak misalkan nih guru biologi mau prospeknya ke guru SD bisa. Padahal kan sebenarnya Ngajar semua jadinya dong kalau iya, guru ngajar SD. semua. Kadang ada yang nggak mau kena biologinya justru, jadi ngambilnya ke guru SD kayak gitu. Yang penting kan ada latar belakang pendidikannya Cing. Iya. Cara begini, iya. Selain guru, prospeknya apa kalau pendidikan gitu? Nah, gue baru pengen nanya tuh. Selain guru, lulusan pendidikan apa aja deh? Pendidikan matematika ini. Mungkin ke ini ya, ke Kementerian Pendidikan mungkin bisa Cing. Kayak pengembang kurikulum mungkin ya. Cuman Alma nggak tahu tuh skill apa yang harus dipunya gitu. Oh. Kayaknya bisa ke arah sana sih. Tapi dikit banget Alma, maksudnya dari supply yang ada nih dari lulusan pendidikan. Kalau di kementerian ya nggak ketampung semua, pasti jadi harus jadi guru kan? Iya, rata-rata emang guru sih Cing, makanya Alma juga nggak tahu nih kayaknya nggak passion amat dah. Jadi Nah, kayak, lo dulu masuk, Kenapa? dulu Jadi, masuk. ceritanya Cing, dulu Alma SMA IPA. IPA nih.
SMA IPA. Alma tuh nggak jago kimia, nggak jago fisika, nggak jago biologi juga sih. Ya kok IPA? Cuma Hah? cuma di antara fisika sama kimia yang paling Paling mending mending biologi. biologi, oke. Bukan berarti jago biologi tapi sih. Iya. Jadi kayak yang paling mending biologi. Oke, biologi. Nah, pengennya tuh sebenarnya ke biologi murni. Tapi dapetnya yang pilihan kedua, pendidikan. Ya. Jadi lo milih biologi dan pendidikan biologi? Biologi murni dan pendidikan biologi. Oke. Opsi pertamanya di biologi murni. Oke. Minat bangetnya di situ sebenarnya. Emang beda jauh sama pendidikan ini? Kalau pendidikan biologi, berapa persen kuliah tentang pendidikan, berapa persen kuliah tentang biologi? Kalau menurut lo nih? Persentasenya ya, Iya. Cing? Bisa 50-50 mungkin ya. Oh. Jadi 50 kan kita belajar kurikulumnya terdahulu sama yang sekarang gitu. Perkembangan kurikulumnya tuh kayak gimana, kenapa harus dikembangin itu kan, karena kan teknologi juga makin maju gitu ya, Cing. Kenapa bisa ada kurikulum merdeka itu kita belajar. Terus kita Kalau di belajar biologi doang enggak tuh kan? biologi murni enggak. Nggak, Kalau ya, di oke. pure praktikumnya Ya. lebih banyak. Terus Ya, ya. juga mungkin ke penelitian ranahnya ya. Ya, ya. Dia emang nggak belajar pendidikan, nggak belajar. Berarti lu psikologi RPP. belajar dong? Psikologi pendidikan. Iya. Belajar juga? Belajar. Kayak nyusun silabus yang gitu-gitu ada juga? Belajar, Cing. Nah, itu dia. Lah. Yang effortnya di guru sekarang tuh itu RPP-nya banyak banget. Banyak ya, jadi ininya. pekerjaan di luar Evaluasinya. ngajar ya? Administrasi juga Administrasi di luar ngajar itu guru banyak ya? banyak, Cing. Nah, itu yang jadi kendala MBG rata-rata. ngasih masukin ke ini? Ke mobil enggak? Nah, itu saya Itu nggak- semua jurusan. Semua jurusan ya? Nggak harus gizi. Iya. Nggak, maksud gue deh, pada saat lo lagi kuliah, lo pada ini nggak, ntar kita kerja di mana, gaji kita berapa ya, gitu nggak sih? Kan udah sering banget, banyak nih gaji guru kecil, gaji honorer cuma segini, itu pada khawatir gak sih? Mahasiswa pendidikan itu? Nah, iya, sebenarnya opsinya mau nyemplung tapi nggak ngeluh atau nggak nyemplung sama sekali, Cing. Iya. Kayak maksudnya kalau kita tahu gaji guru segitu dan kita maksudnya Tetap lo masuk di situ. Ya sorry sebentar. Waktu lo sebelum masuk pendidikan itu, milih dua ini, lo tahu nggak gaji guru berapa? tahu, cuman Alma tuh kekeh aja sih, Cing. Kayak nggak yang banyak kayak pertimbangan milih-milih. Ah, gue yakin gue biologi murni gue dapet nih. Dapet, oke. Jadinya nggak terlalu mempertimbangkan jadi nggak kurang realistis Oh, aja oke. waktu Ya, ya. ngisi kayak bisa ini mah optimis ini Iya. kan. Optimis yang pede aja dulu, Cing, Iya. gitu. Tapi Padahal akhirnya kagak dapat dapet, pendidikan. Nah, berjalannya waktu, lo ngerasa, wah kalau gue lulus gue jadi guru, gaji gue berapa gitu, nggak ada. Ngomongan sama temen-temen, ada gitu gak sih? Ngomongin kondisi guru? Iya, ngomongin sih, Cing. Oh. Cuman kan ada beberapa kecil atau enggaknya sebenarnya relatif ke apa ya, ke pribadinya masing-masing, karena temanku ada juga yang dia mau ke SMP IT dan menurut dia itu cukup. Menurut Alma, ya Alma resah dengan gaji sekian Alma nggak cukup bisa apa ya? Bisa nopang gitu ya. Ya Alma cari pekerjaan lain. Tapi ada yang menurut beberapa orang dengan Segitu gaji cukup? katakanlah misalkan sebulan itu 3,5 dia cukup. Ya udah silakan ambil aja. Guru ada kok yang masih bisa dapat gaji segitu. Mungkin balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau Alma sih jujur mending kerja yang lain aja gitu. Kan banyak sekolah mahal. Yang Iya. gaji gurunya juga gede-gede, sekolah internasional gitu. Nah, itu kan kapasitas saya tidak nyampe ya, teman-teman ya. Iya, jadi kayak mau ngambil yang sekolah-sekolah mungkin yang kayak sekolah Cikal gitu. Cikal. Itu kan High scope. Aiskop, cuman kan itu kompetensi Tari. gurunya juga kan lebih ini lagi ya. Nah, Alma ngerasa kayak belum cukup kayaknya Cikal sama Aiskop. Iya. Ya udah, stand up aja dulu dah. Stand up aja dulu. Iya. Kalau lo kerja apa sih? Ya. Gue konsultan. Konsultan apa? Konsultan di social development. Itu ngapain tuh? Jadi, gimana yang gue menjelaskan? Gue tuh punya materi mengenai pekerjaan yang menjelaskan kalau nggak suka ditanyain soal kerjaan karena susah ngejelasinnya. Oke. Jadi pekerjaan gini. Jadi konsultan ini kalau misalnya kayak pihak ketiga, kalau Oke. misalnya ada pihak-pihak yang membutuhkan konsultasi, terus rekomendasi
pengumpulan data Tentang konsultasi tentang tentang social development. social development itu apa sih? Pengembangan sosial kayak gender, Oh, perubahan oke. iklim, Oke. labor, kayak gitu-gitu. Tapi yang paling fokus sebenarnya adalah di gender. Gender. Equality. Iya. Oke, proyeknya apa yang paling ini? Konkretnya tuh ngerjain apa? Contoh ya, misalnya nih. Biar kegambar ya, Ci. Iya, iya. Oke. Misalnya gini nih. Kok MRT? Sebenarnya MRT pernah jadi klien sih. Cuman gini, misalnya ada satu klien kayak misalnya UN deh. UN dia tuh mau melakukan sebuah project kayak intervensi di satu daerah masyarakat gitu kan. Oh, kita tahu nih di daerah misalnya di daerah Sulawesi, kita mau ngasih intervensi supaya perempuannya seperti apa gitu. Tapi kita nggak punya data. Si UN ini nggak punya data. Akhirnya dia minta kantor aku untuk coba dong tolong di masyarakat ini mereka tuh karakternya seperti apa, mereka butuhnya apa, mereka tuh mau kalau dikasih komunikasi, bentuk komunikasi yang seperti apa. Jadi bener-bener waktu itu tuh bener-bener datang ke daerah situ, tinggal kayak 2 minggu untuk tahu masyarakatnya kayak gimana, bikin FGD sama apa, ada Karang Taruna, ada kepala desa, ada siapa, ada kepala misalnya kepala agama di situ, pemuka agama, ada ustadz, ada pendeta. Kita interview satu-satu, kita nanya di sini ibu-ibunya sebenarnya seperti apa karakternya, anak-anaknya seperti apa, bagaimana engagement bapak-bapak sama ibu-ibunya, KDRT-nya tinggi atau enggak, segala macam kayak gitu. Nah, ketika kita punya datanya, kita kasih ke klien, ya udah terserah mereka mau ngapain. Nah, Nggak ada analisa itu data? ada, tergantung kliennya mintanya apa. Bisa data collection-nya aja, bisa minta sampai analisis, bisa minta sampai rekomendasi. Ya udah dari analisis ini rekomendasi kalian apa nih? Oh, kita harus bikin kebijakan yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau sampai level mananya itu tergantung kliennya. Kadang data collection-nya aja. Kadang mereka udah punya data, kita yang analisis. Kadang udah ada analisisnya, tinggal kayak lembaga survei gitulah ya? Tim riset? Bukan survei. Riset adalah salah satu. Survei adalah salah satu metode riset. Salah satu pekerjaannya, job desk-nya. Oke. Survei. Tapi masih banyak yang dilakukan beyond itu sih. Kalau yang dari komersil? Itu komersil. Oh sorry, bukan. UN ini program-programnya ini yang kliennya. Kalau kliennya perusahaan. Gitu. Dia butuh apa tuh? Kalau misalnya taruh deh MRT nih, lo bilang nih, taruh MRT. Dia butuh data. Bagaimana perilaku pengguna. Itu salah satunya. Jadi waktu itu kami mengumpulkan data gimana apakah perempuan hamil, orang-orang yang pakai kursi roda, orang-orang yang pakai alat bantu jalan, segala macam kayak gitu, orang-orang yang rentan, itu bagaimana experience mereka di MRT gitu. Apakah misalnya sesimpel kalian tahu nggak sih kalau ibu hamil tempat duduknya tuh warnanya biru muda, bukan biru tua, kayak gitu-gitu. Jadi experience mereka gimana? Terus nanti kita evaluasi ke mereka, oh ternyata nih ibu-ibu hamil tuh ngerasa tidak nyaman karena ini gitu. Atau ibu membawa anak merasa tidak nyaman karena ini. Oh ternyata nih liftnya terlalu jauh apa segala macam. Itu salah satunya. Terus dari situ, dari hasil yang udah kita kumpulin, oh berarti kita ngasih rekomendasi MRT harus seperti ini misalnya gitu. Jadi yang kerja di situ multidisipliner. Multidisiplin, karena nggak cuma gender aja, itu kan transportasi. Ntar ada yang berkaitan sama teknis, harus ngerti teknisnya. Iya, kemarin terakhir ada kesehatan masyarakat. Oh. Ya harus bisa, karena juga konsultan kan, harus bisa belajar dari awal lagi. Tapi yang penting irisannya tuh di gender. Nah lo jadi? Konsultan, asisten manager. Jadi jatuhnya konsultan melakukan proyek itu. Proyek itu? Tapi belum di level nge-lead. Oke, jadi ya. Apa sih background dulu kuliahnya? Komunikasi. Nyambung nggak? Nyambung, karena ada bagian strategic communication-nya juga. Dulu sebenarnya lulus kuliah tuh kerja di Tempo. Tempo majalah? Tempo majalah. Kemudian dari situ dapat ilmu-ilmu soal ke sosialan itu. Masalah-masalah sosial, ngerti soal climate change, jadi ngerti soal politik, ngerti soal ini, ngerti soal itu. Kemudian dari situ pindah ke strategic communication agency, ngomongin soal perubahan iklim dan masyarakat adat. Nah dari situ baru ke sekarang konsultan. Jadi sebenarnya cukup inline kalau aku ngelihatnya sih. Cuma pengetahuan teknisnya harus ditambah kan? Benar. Mungkin lu pengetahuan komunikasinya oke. Cuma untuk tahu mendapatkan data yang pas kan kita itu belajar lagi tuh di situ. Oh, ya.
Jadi lo terpapar oleh banyak multidisipliner nih sekarang. Ya, Ada engineer pasti, Ya, ada ahli sosiologi pasti, Ya. lebih banyak ya. benar. Karena gue punya tamu di sini dulu nih, dia adalah apa namanya psychology engineering, Oh, memanipulasi psikolog. merekayasa perilaku orang lewat produk teknologi. Wow. Dia pintar-pintar banget orang. Kayak ini kalau di WC umum di urinoirnya cowok, pernah ngeliat gak tapi? Ya, Pernah kebayang. Nah itu ada beberapa tempat yang digambarin laler di dalamnya situ. Oke. Nah itu dengan ditaruh laler itu bisa mengurangi 80% cipratan ke bawah. Karena kita ngencing ke arah situ. Jadi ditaruh. lalatnya. Oh. Tapi kenapa harus lalat ya? rekayasa Kenapa? Rekayasa berarti kan? Iya. Cuma buat mengelabui manusia lah itu. Iya, Itu iya. bentuk komunikasi sebenarnya, Kak. Iya. Bentuk intervensi komunikasi. Jadi kayak gitu. Psikologi. Orang pada pintar-pintar banget. Dan dia dokter, ada dokternya itu meneliti dari apa namanya itu? Posisi duduk angkot terhadap produktivitas kerja. Di kita di Indonesia salah tuh bentuk. Jadi kalau orang berangkat kerja gini, ada pada depan dia akan cenderung gini. Nah itu bikin kita pegal. Produktivitas menurun di tempat kerja. Emang iya sih ya kalau kita diangkut kayak nggak enak kalau begini. Apalagi kagak natepnya ke situ mulu ya, Iya. canggung. Pasti Kakinya di juga sini. harus rapet. Iya harus rapat. Ya, jadi katanya salah kalau kayak gitu. Ya. Pantesan orang Indonesia. Mungkin ya. Karena dulu bentuknya begitu semua. Salah angkot. Salah nengok, salah bantal. Salah nengok. Disebabkan oleh salah bantal. Oke, kita kembali lagi ke Kartinian nih. Coba lihat idenya tadi. Harganya 250.000. Ini relatif mahal. Benar? Ya. Iya nggak sih? Kalau menurut lo? Enggak. Kalau menurut aku sih ya. Iya, 250.000 sampai 300.000 mahal. Makanya isinya pasti bagus. Kok ke situ arahnya? Iya, karena itu stand up Indo loh. Stand up Indo ngasih harga sesuai dengan apa yang akan didapat. Benar. Iya. Ini kalau ngasih segini, harusnya emang dapatnya bagus-bagus banget. Tapi lo belum pada jadi. Udah tanggal berapa ini? Ya, habis dikasih pressure kayak gini sih, ntar langsung jadi. Langsung jadi ya. Kalau dapat dorongan dari Cing Abdel mah siapa yang nggak gerak ting? Ya, Ya Allah. nggak tinggal sebulan masalah gini ya. Ya. Tapi mudah-mudahan ini akan lebih bukan ngegampangin, akan lebih mudah tampil karena orang yang datang ke sana udah pasti pada pengen nonton lo. Itu akan lebih mudah bikin ketawa orang-orang itu sih kalau menurut gue ya. Iya, benar. Orang yang datang ke sana karena pengen lihat lo ya. Tapi persiapan juga jangan dipinggirkan ya. Ada tagline eventnya. Perempuan berhak lucu. Berhak lucu. Ini yang bikin dari Stand Up Indo juga. Iya. Stand up Indo. Udah ada ininya. Kami bahkan nggak tahu ini tagline-nya bener atau Ini cuman caption nih. Caption aja, ini mah Kayaknya Cing. caption deh. Caption doang ya? Kayaknya caption deh. Tapi maksudnya perempuan berhak lucu mungkin ini diambil dari yang show sebelumnya yang perempuan berhak Oke. Ada yang Teh Kasadia, Wina itu. Mbak Mila. Mungkin diambil dari situ juga. Kalau yang itu nggak lucu maksudnya. Kalau yang ini lucu. Wah, kurang tahu ya. Maksudnya Enggak gitu. sih, kesimpulannya enggak ke situ sih, Cing. Tolong. Iya, Aduh, ya Allah. Jadi ini saya mau bikin sini. Ini stand up Caption. apa? Stand up Indonesia. Oh, stand up ya. Ini perempuan berhak lucu. Maksudnya dulu kan ada nih pertunjukan perempuan berhak. Berhak aja. Nah, ini perempuan berhak. Astagfirullah. Kok gitu loh. Gimana kali? Beda kalau yang ini berhak untuk lucu, yang itu berhak untuk apapun, termasuk lucu. iya, Itu iya, kan iya. Aspirasinya beda-beda. Beda-beda, Cing. ya hak orang Iya. macam-macam kan. Namanya hak kan boleh dipakai, boleh enggak. Benar. Iya, kalau kewajiban harus kita lakukan. Iya. Jadi karena perempuan berhak lucu ya monggo kalau lo mau pakai boleh lo lucu, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Cing Abdel nonton waktu itu? Enggak sih. Kirain kayak ada yang mau disampaikan Enggak, gitu. di enggak. situ. Iya.
Oke, ini ada berapa peserta ini? Penampil? 11. Ada 11 11 ya, penampil. total. Ini kira-kira satu orang berapa menit? 10 sampai 15. 10 sampai 15. Oke, pertunjukan 2 jam lah ini. Puas lah ketawa. Sampai rahang geser. Nah, bisa. Kalau nonton Alma. Kalau kata komika mah sampai dar-der-dor ya. Anjay. Sampai ketawa bental-bental. Terpingkal-pingkal gitu, Cing. Ini perempuan diatur-atur society, dibebaskan komedi. Anjay. Dia Ma'ruf emang ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Udah bisa dibeli nih sekarang. Silakan lo beli dah tuh di Tip-Tip. Mumpung masih pre-sale. Karena kalau normal udah 300.000. Dan Usmar Ismail sekitar 400-an orang lah. Iya, nggak banyak tiket. Nggak terlalu banyak juga, ada 400-an orang. Terbatas. Jadi buru-buru. Oke, Alia ada mau disampaikan, silakan. Kalau mau promo, mau minta doa, minta ini. Oke, kalau Ke sini. ya, oke ya. Kalau dari aku, jangan lupa nonton Kartinian tanggal 18 April 2026. Harga tiketnya murah, mahal, itu relatif karena emang line up-nya banyak banget. Mungkin nggak semua dari kami akan berjanji ngasih pertunjukan yang kayak gimana-gimana gitu. Nggak kayak gitu-gitu banget. Yang penting, yang pasti kami tuh mau nampilin suara-suara perempuan. Dan itu belum tentu bisa kalian dapet di mana-mana di tempat lain. Yo Tinggal yoi doang lo. Jangan lupa nonton Kartinian tanggal 18 April karena ini komika-komika ceweknya ini latar belakangnya beda-beda. Terus karakteristiknya juga heterogen banget teman-teman ya. Dan kita tuh ada yang maksudnya ada yang dari pendatang baru nih, wajah-wajah baru, ada juga yang memang udah panutan di dunia stand up komedi. Jadi buat teman-teman nih, enggak cuma buat cewek ya yang nonton ya. Iya, bener. Karena kita akan menyerang laki-laki, Bener, mungkin kita kata-katain beberapa laki-laki beat di kita. sana. Kita kata-katain. Jadi cowok-cowok juga nggak apa-apa kalau mau nonton tanggal 18 April bisa dibeli tiketnya di Tip-Tip. Thank you guys. Oh, gue pikir buat cewek doang, enggak ya? Enggak dong, Oh, cowok penonton boleh ya? Line up-nya cewek. Masa cewek semua jadi kayak kita kayak pengajian ini Iya. ya. 7 bulanan. Iya, kemudian. iya. Oh, cowok juga boleh nonton Boleh, ternyata. Boleh nonton. Iya, Cuman iya. kita kata-katain aja paling sih. Iya, Ya, tipis-tipis aja, iya, Cing. iya. Roasting aja, cocok. Oke, terima kasih Alma, Alia. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin, terima kasih, Tampilnya Cik pada Abel. lucu. Tiketnya cepat habis. Amin. Dan semuanya sehat-sehat ya. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.